kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang adab-adab para penghafal dan juga para pembaca Al-Quran terhadap Al-Quran dengan menggunakan kitab yang sama, yaitu kitab yang kita baca sebelumnya, At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran, kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak tentang kitab Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Masih tentang pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana adab kita ketika Al-Quran itu dibacakan. Hendaknya kita mendengarkannya dengan seksama, kita fokuskan pendengaran kita, pikiran kita dan hati kita untuk bisa mendengarkan dengan baik, memahami dengan seksama, memasukkannya ke dalam hati dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Beliau mengatakan, وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجِنِّ فِي حُسْنِ اسْتِمَاعِهِمْ الْقُرْآنَ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang jin, sekelompok jin, bagaimana mereka mendengarkan Al-Qur'an itu dengan sangat baik, dengan seksama. وَاسْتِجَابَاتِهِمْ لِمَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ. Dan bagaimana mereka setelah mendengarkan Al-Quran dengan seksama, mereka menerima atas apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Artinya mereka menerima, mereka taat, mereka memahami dengan baik isi Al-Quran tadi dan melaksanakannya. Thumma raja'u ila qaumihim. Kemudian sekelompok jin ini pulang ke kaum mereka setelah mendengarkan Al-Quran dan mereka menerimanya dengan baik. Kemudian kembali kepada kaumnya dan fawa'adhuhum bima sami'u minal Qur'an bi ahsani ma yakunu minal mau'izah. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka berdakwah, memberikan nasihat, memberikan mau'izah
atas apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran tadi, dengan cara penyampaian yang terbaik, dengan keyakinan penuh, padahal mereka para jin ini baru saja mendengarkan Al-Quran tadi. Qala Allahu azza wa jalla. Nah, sebelumnya kita baca syarahnya, atau kita baca dahulu ayatnya ya. Qala Allah azza wa jalla, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini adalah surat Al-Jin. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melihat kejadiannya langsung, bahwasanya ada jin yang mendengarkan Al-Quran. Karena memang jin tidak nampak ya. Bahkan Nabi SAW juga tidak melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan, memberitahukan ada sekelompok jin ya. Annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran darimu. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, ada sekelompok jin yang mendengarkannya. Ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya, ada sekelompok jin yang ikut mendengarkannya. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka mereka, yaitu para jin ini mengatakan, sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Menakjubkan dari segi maknanya dan juga dari susunannya, yang mana mereka belum pernah mendengar bacaan Al-Quran ini. Oleh karena itu mereka sangat takjub dengan isi Al-Quran. Kemudian ya, jadi para jin ini mensifati Al-Quran yang pertama adalah Qur'anan ajaba, begitu menakjubkan. Jadi begitu mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, mereka merasa takjub ya, dengan isi Al-Quran tadi. Kemudian juga mereka mensifati Al-Quran yahdi ilar rusydi. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang terbaik. Memberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Jadi begitu mereka mendengar, langsung takjub dan mengetahui ini adalah Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran dan juga beriman terhadap isi Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan apapun. Begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka langsung mendapatkan manfaat. Itu kalau mendengarkannya dengan yang baik, dengan cara yang baik dan dengan seksama. Mereka langsung beriman, mendapatkan keimanan. Allah berikan keimanan, masukkan keimanan ke dalam hati mereka, dan juga keimanan itu kokoh. Buktinya mereka tidak menyekutukan, mereka bertekad untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu masuk ke dalam hatinya dan langsung memunculkan tauhid yang kuat di dalam hatinya. Ini adalah salah satu pengaruh dari apabila seorang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, yaitu naiknya iman seseorang, masuknya iman yang kuat ke dalam diri seseorang. Maka ketika iman kita lemah, kita berusaha untuk membaca atau mendengarkan isi Al-Quran. Di sini pensyarah mengatakan, awrada rahimahullah hadzal misal al-azim fi bayani ahammiyati husnil istima' lil Qur'an. Nah, penulis yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah membawakan contoh yang agung ini untuk menjelaskan betapa pentingnya mendengarkan Al-Quran dengan seksama
ketika Al-Quran itu dibacakan. Wa kaifa anna husnal istima' yaftahu lil 'abdi biiznillah babal hidayah war rif'ah fid dunya wal akhirah. Dan bagaimana apabila seorang mendengarkan Al-Quran dengan baik dan dengan seksama, maka itu akan menjadi pembuka pintu hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kedudukannya menjadi lebih tinggi, perubahan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat, menjadi pintu masuknya hidayah ke dalam diri seseorang. Fadzakara qissata haula'in nafar minal jinni. Maka beliau menyebutkan kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang sekelompok jin, alladzina sarafahumullahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyastami'u al-Qur'ana, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan mereka untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Al-Qur'an dari beliau. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mab'utsun litsaqalaini al-ins wal jin. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada dua kelompok, dua golongan, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk jin. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia dan bagaimana mendakwahi jin? Amma da'watuhum atau da'watuhu sallallahu alaihi wasallam lil ins fal amru fihi wadih. Adapun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia itu tentunya sudah jelas dan sudah kita fahami. Haitsu kana ya'tihim fi mujalasatihim wa buyutihim wa amakin istima'ihim wa yad'uhum li dinillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana cara beliau dalam berdakwah apabila yang didakwahi adalah manusia, beliau mendatangi tempat-tempat pertemuan mereka, tempat-tempat mereka duduk bersama, kemudian mengajak kepada agama Islam, mendatangi rumah-rumah mereka, mendatangi tempat berkumpul mereka, kemudian mengajak, menawarkan, menjelaskan tentang agama Islam, yang mana kita tahu itu yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Wa ammal jin, lalu bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jin? Fahuwa khalqun akhar yarawnal ins wal ins la yarawnahu. Adapun jin, maka mereka adalah makhluk lain, tidak sama dengan manusia. Mereka bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Manusia tidak bisa melihat jin. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia sehingga tidak bisa melihat jin. Walihada lamma kana mab'utsan ila tsaqalain, tatkala Nabi SAW diberikan perintah untuk atau diutus untuk dua kelompok, dua golongan, yaitu jin dan manusia, padahal beliau adalah seorang manusia yang tidak bisa melihat jin, hayya Allahu subhanahu wa ta'ala ma yatahaqqaqu bihi bulughu da'watihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagaimana agar dakwah beliau bisa terrealisasi dan sampai juga kepada golongan jin. Fayasrifu ilaihi minal jinni may yastami'una tilawatahu wa kalamahu alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan sekelompok jin untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Al-Quran dari beliau, mendengarkan bacaan beliau dan perkataan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarji'una rusulan wa du'atan ila aqwamihim. Kemudian mereka kembali, sekelompok jin ini kembali kepada kaumnya setelah mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada kaumnya. Kama warada fil ayah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam ayat pertama dari surat Al-Jin ini. Summa law ta'ammalta fi hadhihi al-hadithah
lawajadta anna haula'in nafar minal jinni makathu lahadhatin qalaila. Kalau kita renungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kita mendapati bahwasanya sekelompok jin ini hanya diam sejenak saja. Tidak terlalu lama, tidak sampai beberapa jam, hanya mendengarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsanul istima'a, akan tetapi dalam waktu yang singkat tadi mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Fantafa'u wa nafa'u. Akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan faedah dari apa yang didengarkan, dan mereka mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu manfaat dari mendengarkan Al-Quran tadi. Oleh karena itu tujuan kita hendaknya dalam ketika mendengarkan Al-Quran adalah bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita dengarkan. Wa kam min insanin sami'a al-Qur'ana walakin man yuhsinul istima' al-Quran. Betapa banyak manusia, kita juga sering banyak mendengarkan Al-Quran, ya, apalagi dengan adanya teknologi sekarang, kita sering sekali mendengarkannya. Walakin man yuhsinul istima' al-Quran, akan tetapi siapa di antara kita, siapa di antara manusia yang yuhsinul istima', yang mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama, dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari apa yang didengarkan, dengan memfokuskan pendengarannya, dan juga berusaha memahami, mentadabburi Al-Quran yang dia dengarkan. Waman yuhsinut ta'ammul wat tadabbur, dan siapa di antara kita atau berapa di antara kita yang ketika mendengarkan Al-Quran itu memikirkan, merenungi maknanya, mentadabburi Al-Quran yang didengarkan. Tentunya tidak banyak. Walaupun banyak dari kita yang mendengarkan Al-Quran, tetapi tidak banyak yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan dari Al-Quran. Fahaula fi majlisin wahidin ahsanu istima'al Quran. Berbeda dengan mereka, yaitu para jin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mendengarkan Al-Quran dalam satu kali pertemuan, sebentar, tidak banyak, tidak sering. Akan tetapi mereka yuhsinul istima', ketika mendengarkan dengan sangat baik dan seksama. Fabaqiya amaluhumul azim, akhirnya apa yang mereka lakukan itu menjadi abadi, Allah abadikan. Wa mawqifuhum al-jalil dzikran yutla fi kalamillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sikap mereka, yaitu mereka bisa mendengarkan Al-Quran dengan seksama, berusaha untuk mendengarkan Al-Quran dengan seksama, mengambil manfaat dari apa yang didengarkan, itu menjadi Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang dibaca oleh kaum muslimin, yang sering dibaca, diulang-ulang oleh kaum muslimin, agar kita juga mendapatkan faedah dari apa yang mereka lakukan. Wa tahawwalu ila du'atin ila dinillah wa ila tauhidillah biquwwatin, yang mana mereka sebelumnya mungkin masih dalam keadaan kufur, tidak beriman, berubah menjadi beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya itu, menjadi pendakwah yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, mengajak kepada tauhid kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kama satara fil ayatil lati saqaha al-musannif, sebagaimana yang bisa kita lihat dari ayat yang dibawakan oleh muallif. Ayat tadi apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada
sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran darimu, kemudian mereka berkata, sungguh kami mendengarkan Al-Quran, bacaan yang menakjubkan. Qur'anan ajaba. Kata beliau, bihadza wasaful Qur'an biqaulihim Qur'anan ajaba. Mereka mensifati Al-Quran dengan bacaan yang menakjubkan. Artinya mereka takjub dengan bacaannya. Dan ini tidak mungkin bisa mereka rasakan rasa takjub ini kecuali kalau mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, dengan baik dan berusaha memahami isinya. Ay ajiban fi jamali mabanihi, yaitu menakjubkan dari susunan kalimatnya, karena mereka memahami bahasa Arab tentunya para jin yang mendengarkan ini, sehingga mengetahui betapa bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan ciptaan manusia, bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dari susunan katanya sudah berbeda dan menakjubkan dan sangat indah. Wa kamali ma'anihi, dan begitu sempurnanya makna-makna yang tergandung di dalam Al-Quran. Wa 'idhami dalalatihi, dan begitu agungnya apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Wa jamali maqasidihi wa ghayatihi, dan begitu indahnya apa yang diajak, apa yang menjadi tujuan dari Al-Quran. Maksud dan tujuan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran itu begitu indah, yang mana semua itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan perkataan manusia tetapi perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Bima yubhirul uqul, yang mana kesempurnaannya itu membuat akal kita terpesona, membuat akal terpesona, membuat takjub. Wa yad'u man yastami'u ilaihi ila husnil iman wat tasdiq, dan juga apabila ketakjuban itu muncul, maka akan mengajak, akan membawa kepada orang yang mendengarkannya kepada keimanan yang baik, beriman kepada isi Al-Quran dan juga membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Otomatis langsung beriman dan juga membenarkan isi Al-Quran karena begitu takjub dengan keindahan Al-Quran. Wa tamamil inqiyad wal qabul, dan juga membawa, mengajak atau menjadikan seorang itu menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima isi Al-Quran. Dan ini tentunya hanya bisa didapati apabila seorang mendengarkan Al-Quran dengan baik. Dan beliau menjelaskan bahwasanya apabila seorang itu sudah takjub dengan isi Al-Quran, ya, ini yang juga hendaknya kita usahakan, bagaimana kita bisa takjub dan menikmati bacaan atau juga Al-Quran yang kita dengarkan, maka itu akan memudahkan kita untuk bisa beriman kepada Al-Quran, membenarkan isi Al-Quran, berserah diri kepada Al-Quran, maksudnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima dengan sepenuh hati apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang mana ini dari sifat atau dari ketakjuban seorang terhadap isi Al-Quran. Yahdi ilar rusydi, yang mana Al-Quran ini mengajak seorang kepada jalan yang lurus. Qala asy-syarih, pensyarah mengatakan, wasafuhu bi annahu kitabu hidayatin ilar rusydi. Para jin ini mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi petunjuk, yang mana petunjuknya itu mengajak seseorang kepada jalan yang lurus, kepada kebaikan,
kepada kesempurnaan. Warusydu kalimatun jami'atun fi madluliha. Adapun arti dari rusyd secara bahasa Arab itu bukan hanya satu makna, tetapi mengumpulkan banyak makna, menunjukkan banyak makna. Dalatun 'alal kamali fil ilmi wal 'amali. Yang mana kata ar-rusyd itu menunjukkan kepada kesempurnaan dalam ilmu dan amal. Jadi menunjukkan kepada jalan yang lurus, maksudnya jalan yang lurus adalah ilmu dan amal, teori dan praktek. Di Al-Quran memberikan seseorang ilmu dan juga membantu seseorang untuk beramal untuk mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Bukan hanya ilmu saja. Jadi ar-rusyd itu petunjuk atau jalan yang lurus itu bukan hanya ilmu saja, atau bukan hanya amal saja tanpa ilmu, tetapi menggabungkan keduanya, ilmu dan amal. Itu baru dikatakan ar-rusyd. Fima yad'u ilaihi min ilmin wa ma yad'u ilaihi min amalin. Yang mana Al-Quran itu menunjukkan, mengajak seseorang, memberikan kepada seseorang ilmu yang bermanfaat, dan juga mengajak, membantu seseorang, membawa seseorang kepada amal. Jadi itu makna yahdi ila rusydi. Memberikan, Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mendapatkan ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang didapatkan. Lianna ar-rusyda taratan yuzkaru maqrunan bil hidayah wal huda wa taratan yuzkaru wahdahu kama fi hadhil ayah. Karena ar-rusyd terkadang disebutkan itu bersama dengan hidayah dan huda. Ya. Kadang ar-rusyd wal huda seperti itu. Wa taratan yuzkaru wahdahu kama fi hadhil ayah, dan juga terkadang hanya disebutkan ar-rusyd saja, tidak disebutkan huda, tidak disebutkan hidayah. Sebagaimana dalam ayat ini yahdi ila rusydi. Di sini tidak disebutkan yahdi ila rusydi wal hidayah. Jadi hanya menyebutkan ar-rusyd saja. Kata beliau, fa idza dzukira maqrunan bil hidayah, apabila ar-rusyd ini disebutkan bersamaan dengan penyebutan hidayah, ar-rusydu wal huda misalnya, atau contohnya misalnya ar-rusydu wal hidayah. Fal hidayatu awil huda yuradu bihi al-ilmu an-nafi'. Ya, apabila dua-duanya disebutkan, ada ar-rusyd, ada al-huda, maka yang dimaksud atau makna dari hidayah atau huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. War-rusydu yuradu bihi al-amalus salih. Adapun ar-rusyd maka maknanya adalah amal salih. Hidayah itu lebih dominan kepada ilmu. Diberikan hidayah, diberikan taufik, itu maksudnya diberikan ilmu. Kalau rusyd maka lebih dominan kepada amal, diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Jadi kalau dipisah maknanya berbeda ya. Huda artinya ilmu, teori, sedangkan ar-rusyd artinya adalah amal atau prakteknya. Wa idza dzukira ar-rusydu wahdahu syamila al-amrayni ma'an. Namun apabila ar-rusyd ini hanya disebutkan sendirian, tidak berbarengan dengan penyebutan huda, maka mencakup dua makna, yaitu apa? Mencakup ilmu dan juga mencakup amal. Fa kalimatur rusyd kalimatun jami'atun tajma'u tamamal ilmi wa tamamil amali. Maka kalimat ar-rusyd, kata ar-rusyd itu adalah kata yang mencakup seluruh makna dari kesempurnaan ilmu dan juga kesempurnaan amal. Jadi dikatakan bahwasanya ar-rusyd itu adalah dominan di sisi amal, maka tentunya seorang tidak akan bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ya, tentunya berarti menunjukkan di situ juga ada petunjuk untuk ilmu, sehingga dia bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ini adalah
makna daliyah di ila rusydi, yaitu menunjukkan seseorang kepada ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal yang saleh. Itu adalah sifat kedua yang disebutkan oleh jin, bahwasanya apabila kita mendengarkan Al-Quran dengan seksama, maka akan lahir pada diri kita ilmu yang bermanfaat, dan juga ilmu tadi akan melahirkan amalan yang saleh, yang mana itu tanda bahwasanya kita sudah mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman kepada Al-Quran, mengimani, membenarkan isi Al-Quran. Di sini beliau mengatakan falam yaqulu thumma amanna. Tadi disebutkan dalam ayat apa? Fa'amanna bih, bukan thumma amanna bihi, pakai fa, bukan thumma. Bal 'atafu bil fa'id allati tufidul fawriyah. Bahkan di sini mereka atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fa, yang mana fa itu menunjukkan makna segera. Kalau summa itu bisa nanti. Contoh misalnya dakhaltu al-fasla thumma jaa al-ustadz, pakai summa, aku masuk kelas kemudian datang ustadz. Itu waktunya agak lama, tempo antara dia masuk kelas dan datangnya ustadz. Namun apabila menggunakan fa, maka itu langsung setelahnya. Contohnya misalnya dakhaltu al-fasla faja al-ustadz, aku masuk kelas kemudian tiba-tiba ustadz datang. Nah, itu langsung, tidak ada jaraknya. Ya, di sini begitu juga. Jadi mereka langsung beriman ketika mendengarkan isi Al-Quran tanpa ada tempo jarak, tanpa memikirkan. Jadi begitu mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, hidayah itu masuk langsung ke dalam hati mereka. Ay annahum aqbalu bisur'atin ala hadzal Qur'an wal iman bihi. Itu mereka segera untuk menerima isi Al-Quran dan juga beriman kepada Al-Quran. Wa tahaqqaqa lahumut ta'athurul fawri, dan terjadi pada diri mereka, terrealisasi pada mereka pengaruh yang sangat cepat. Wal intifa' bihi, dan juga mereka mendapatkan manfaat langsung dari Al-Quran yang mereka dengarkan. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan tauhid mereka. Berkata pensyarah di sini, hadza dalilun wadihun ala quwwati imanihim wa tamakkunihi min qulubihim. Ini menunjukkan menunjukkan secara jelas bahwasanya mereka langsung mendapatkan kekuatan keimanan, kuatnya iman mereka, dan bagaimana keimanan itu menguasai hati mereka setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Wa yu'akkidu dzalika qauluhum walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan itu diperkuat dengan perkataan mereka, kami tidak akan menyekutukan Rabb kami, kami beriman dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Fallahu jalla wa ala yahdi al-qalba bil Qur'an. Maka dari sini kita bisa dapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hati dengan Al-Qur'an. Sebagaimana yang terjadi pada sekelompok jin ini. Mereka mendengarkan Al-Quran, langsung beriman dan langsung kokoh keimanannya. Waqad yablughul insan fi dzalika martabatan 'azimah. Dan apabila hati sudah, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ke dalam hati seorang, maka orang tadi akan mencapai derajat yang tinggi di kalangan manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا أيضا نستفيد منه أن الإيمان قد يبلغ قوة عظيمة جدا في القلب في لحظات. Dan dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya keimanan itu bisa mencapai kekuatan yang sangat tinggi, yang sangat agung di dalam hati dalam waktu yang sangat singkat.
Mungkin imannya pertamanya lemah atau bahkan tidak ada keimanan sebelumnya. Tapi begitu masuk hidayah langsung tinggi dan kuat dan kokoh ke dalam hati. Idza manallahu ala hadzal qalbi wa fataha alaihi husnul ihtida' bi hidayatil Qur'an. Dan ini terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hati seseorang, Allah bukakan hatinya untuk bisa menerima petunjuk dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa innahu yaqifu 'alal barahin allati tastawli 'alal qalbi. Maka dia akan menemukan petunjuk-petunjuk yang sangat terang benderang di dalam Al-Quran, yang mana petunjuk dan hidayah tadi akan menguasai, mendominasi, mengontrol hatinya. Wa yakunu laha sultatun alaih, dan akhirnya petunjuk tadi, iman tadi memiliki kontrol penuh terhadap hatinya, yang mana mungkin sebelumnya selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Akan tapi ketika ada suatu hal mendengarkan Al-Quran, Allah berikan petunjuk dan keimanan itu langsung kokoh di hatinya dan menguasai hatinya. Fahaula'in nafar ma in istama'u ila al-Quran hatta wujida indahum hadzal iman al-qawi al-mabni 'ala al-burhan. Sebagaimana yang terjadi pada sekelompok jin ini, mereka hanya mendengarkan Al-Quran sebentar, akan tetapi mereka mendapatkan keimanan yang begitu kuat yang dibangun di atas apa yang mereka dengarkan, yaitu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wanzur mithalan syabihan bihadza wa qariban minhu. Coba kita lihat, ada kisah yang semisal dengan yang terjadi pada jin ini, sekelompok jin ini, dan mirip seperti mereka. Wa huwa imanus saharah alladzina jama'ahum fir'aun, yaitu keimanan ahli sihir, tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun untuk membantah apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, untuk membantah apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Wa kanu khalqan katsiran, dan tukang sihir ini bukan satu dua orang tetapi banyak. Faqala ba'du al-mufassirin wallahu a'lam bidzalika inna 'adada man jama'ahum min as-saharah balagu 70,000 wa qila ghairu dzalika wa ghaira dzalika. Bahkan bukan hanya satu dua tukang sihir. Kalau tadi hanya sekelompok, nafar. Kalau nafar itu hanya, dalam bahasa Arab, nafar itu antara 3 sampai 10. Tapi kalau tukang sihir ini lebih banyak lagi. Bahkan para ahli tafsir sebagiannya, Allah alam, mengatakan tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu mencapai 70.000 tukang sihir. Nah, ada yang mengatakan juga kurang dari itu atau yang lainnya. Wa kanu min kibaris saharah wa wilatihim. Dan mereka yang dikumpulkan oleh Fir'aun ini bukan tukang sihir biasa, tetapi para pembesar tukang sihir, yang mereka memang sudah terbiasa membawa sihir, atau dikenal dengan tukang sihir, yang diberi tugas oleh Fir'aun untuk menjadi tukang sihirnya Fir'aun. Wa ahlul ba' at-tawil fi sihir, dan juga orang yang memiliki pengalaman yang panjang di dalam sihir menyihir, bukan yang baru belajar tetapi sudah bertahun-tahun jadi tukang sihir dan mengetahui ilmu sihir. Walakin lamma ra'aw tilkal ayatal bahirah, akan tetapi walaupun mereka sudah bertahun-tahun, sihir itu sudah mengakar di hati mereka, ketika mereka melihat tanda yang membuat hati atau membuat pikiran mereka terbelalak, takjub, wal hujjah al-zahirah, dan juga dalil yang jelas,
wal burhan al-qahir as-sati' al-bayyin, dan juga petunjuk yang kuat, yang terang benderang, yang jelas. Wahum ahlul khibratin wa dirayatin, yang mana tukang sihir ini orang yang punya pengalaman dan juga punya pemikiran dan cerdas. Pengalaman dan cerdas. Yumayyizuna bainas sihri wat takhyil, mereka bisa membedakan yang mana itu sihir dan juga mana itu manipulasi, imajinasi. Karena sihir kan hanya imajinasi saja ya, yaitu merubah penglihatan seorang. Artinya tidak benaran, bukan suatu yang benar, tidak hakiki. Wa baina hadhihi al-haqiqah allati baharathum wa ra'awhum, dan juga mereka bisa membedakan bahwasanya ini adalah kebenaran yang menakjubkan yang mereka lihat. Ketika tukang sihir melemparkan tali mereka menjadi ular, mereka tahu bahwasanya ini tetap menjadi tali, tapi dilihat oleh orang lain menjadi ular. Akan tetapi ketika melihat tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu ini bukan tongkat. Tongkat ini benar-benar berubah menjadi ular, sehingga mereka takjub dan beriman kepada kenabian, kebenaran Nabi Musa alaihissalam. ففي أول النهار في ضحى يوم الزينة قيل يوم العيد كانوا كفرة أشرارا. Di awal siang, yaitu di pagi hari, pada waktu duha, mereka dikumpulkan oleh Fir'aun pada hari Id, Yaumiz Zinah. Jadi Fir'aun mengumpulkan manusia, mengumpulkan tukang sihir untuk bertarung dengan Musa alaihissalam, adu sihir, adu keajaiban. Pada saat itu mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan orang yang terburuk. Orang sihir, tukang sihir dan kafir tentunya keburukan di atas keburukan. Wa fi akhirin nahar saru mu'minin bararah. Akan tetapi di akhir siang, ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, maka mereka menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang terbaik, orang yang baik, orang yang bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an keimanan mereka yang begitu kokoh. Bal kana imanuhum aqwa ma yakun. Bahkan keimanan mereka itu menjadi sangat kuat. Bahkan mungkin apabila dibandingkan dengan keimanan kita, ya mungkin keimanan kita tidak ada apa-apanya. Padahal mungkin kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita beriman, tapi mereka baru saja beriman beberapa jam, yang mana iman itu, atau hanya beberapa menit ya, setelah itu mereka langsung beriman dan keimanan mereka kokoh di dalam hati mereka. Hatta inna fir'auna lamma tahaddadahum bil qatli wa taqti'il aidi wal atraf wa taslibihim fi juzu'in nakhl lam yubalu bidzalika at-tahdid. Bahkan saking kuatnya keimanan mereka, ketika Fir'aun mengancam mereka untuk membunuh mereka, memotong-motong tangan, anggota tubuh mereka, menyalip mereka di pelepah kurma, ya, di pohon kurma, mereka tidak peduli dengan ancaman Fir'aun, karena begitu kuatnya keimanan mereka. Ya, coba kita mungkin apabila diancam mau dibunuh untuk meninggalkan keimanan, mungkin keimanan kita bisa goyah, tetapi mereka tidak goyah, mereka tidak peduli dengan ancaman itu. Padahal mereka tahu ancaman itu bukan ancaman main-main, karena munculnya dari orang yang sangat kejam, yaitu Fir'aun. Mereka tahu bahwasanya itu akan terjadi, tapi mereka tidak peduli karena kuatnya keimanan mereka. Bal sabatu ala imanihim, bahkan mereka kokoh di atas pendirian mereka, di atas keimanan mereka. Wa qalu li fir'aun faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Putuskanlah apa yang ingin kamu putuskan. Kamu ingin menghukum kami, kamu ingin membunuh kami, memotong-motong kami, memutilasi kami tidak peduli, karena sesungguhnya kamu memutuskan itu hanya bisa ketika di dunia saja.
Ya, artinya mereka yakin akan adanya hari akhir, dan nanti pada saat hari akhir nanti yang memberikan putusan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa memberikan putusan di dunia, akan tapi nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wa hadza yufidu anna al-Qur'an lahu ta'thirun. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an punya pengaruh, bisa memberikan pengaruh kepada orang yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Wa hidayatul Qur'an wa hujajihi wa hujajuhu laha ta'thirun 'azimun jiddan 'alal qulub. Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, hujjah-hujjah yang ada di dalam Al-Qur'an itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi hati seseorang. Wa annal hujjata wal burhan yastawliyani 'alal qalbi. Yang mana hujjah dan juga petunjuk, burhan yang ada di dalam Al-Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menguasai hati, mendominasi hati dan mengontrol hati. Apabila itu terjadi tentunya adalah suatu keberuntungan yang sangat besar, karunia dari Allah yang sangat besar. Fayatamakkan al-imanu minhu tamakkunan ajiban. Maka akhirnya keimanan itu bercokol, mengakar dalam hati seseorang dengan kokoh yang membuat kita takjub betapa kokohnya keimanan orang tersebut. Sebagaimana keimanan para sahabat, keimanan orang-orang yang disebutkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah tukang sihir ini. Begitu kokoh keimanan mereka sehingga mereka tidak peduli dengan ancaman apapun yang bisa atau yang bertujuan untuk menghilangkan keimanan mereka. Baik, mungkin ini kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan